Demikian sambutan penghiburan, sekalian ada informasi untuk kita sebagai masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dan penyerahan santunan duka. Terima kasih Pak Camat, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan ikuti ungkapan kasih saat ini yang akan dituntun oleh Ibu Helen Oki Sarjanatologi atau Nyonya Kumis, SPDK MTH. Kehilangan sosok yang paling dicintai membuat dunia terasa runtuh dan penuh dengan keputusasaan. Kehilanganmu istri, mama, kakak, adik, anak, saudara kami yang tercinta menjadi momen paling berat dalam hidup. Pasti ada kesedihan yang kerap hadir ketika kami harus mengingat sosok yang penuh perjuangan lebih walaupun sebenarnya hidup dan menderita. Siang itu surya berapi sinarnya, semangat untuk mendedikasi tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan melintang. Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku berjumpa di sisi jasad mamaku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Tiada hari seindah dahulu lagi, tiada mungkin kembali, tiada nama seharum namamu lagi, tiada bina rasanya berat lagi. harus berpisah dengan aku masih tak sanggup kehilanganmu. Aku masih ingin hidup membangun rumah tangga bersama anak-anak dan cucu. Tapi apalagi Sang Mempunyai kehidupan ini, Dia yang kau layani dengan sepenuh jiwa dan ragamu, telah Pandangi semua gambar diri sudah menjadi istri kecil yang bersih paling baik dalam hidupku. belum ternoda. Hidupnya Pikirku pun melayang
dahulu penuh kasih. oleh anak-anak Teringat semua cerita orang tentang riwayat Lili kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.
tidurlah mama sayang di sisiku. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badanmu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini akan berganti. Kaulah nadi hidupku, mamaku. Hapuslah air mata dari pipimu. Cantiknya raut wajahmu, mamaku. Berilah senyum yang indah di bibirmu. Kuatkan hatimu, dia pun tak ingin kau bersedih. Bila engkau rindu, bila engkau letih, tidurlah mama sayang di sisiku. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badanmu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini akan berganti. Kaulah nadi hidupku, mamaku. Hapuslah air mata dari pipimu. Cantiknya raut wajahmu, mamaku. Berilah senyum yang indah di bibirmu.
Selanjutnya kita masuk dalam ibadah pemakaman yang saat ini akan dituntun oleh Pendeta Jani Christian Ronvendek, Master Teologi, Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Data DPS Gemim. Dalam persiapan, jemaat diundang berdiri, kita lakukan bersama pada kaki salib. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Firman Tuhan tertulis, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya Tuhan, bimbing aku. Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapamu, apabila kau tak ada di sampingku. Firman penghiburan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku. Firman. Di rumah duka keluarga Wanta Sahen Solar, kami ada dalam persekutuan untuk mendukung atas peristiwa kematian yang terjadi dalam kehidupan guru agama Helen. Dukungan kami sepenuhnya terpusat ketika kami ada di dalam satu persekutuan yang beribadah. Ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan, kami mendasarkannya atas firman-Mu, di mana firman-Mu akan kami renungkan bersama. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan firman-Mu keluarga berduka dihiburkan, dan kami semua menikmati kasih sayang Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, keluarga besar guru agama Wanta Sahen Solar, mari membaca dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 11. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 11. Demikian ditulis. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun.
lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan sentuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari pelayan khusus. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga tanpa sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh alas. Di tengah kerja kuku harap, Kau datang lekas. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, keluarga besar Wanta Sahen Solar, Bapak Fritze dan anak-anak, Mama yang terkasih, saya membaca satu renungan pendek dari seorang pendeta. Pada intinya dia mengatakan bahwa orang hidup untuk mempersiapkan kematiannya. Saya pertama membaca kalimat itu juga heran. Orang hidup untuk mempersiapkan kematiannya. Tapi setelah direnung-renungkan, ternyata apa yang dia bilang itu benar. Nah, kalau benar, apa yang harus dipersiapkan? Bacaan Alkitab kita menunjuk apa yang harus dipersiapkan ketika kita masih hidup. Siapa yang tidak kenal Abraham, bapa segala orang yang percaya, yang diimani oleh semua agama Samawi dari sisi spiritualitasnya? Tentu kita tidak ragukan lagi. Yang kedua, saudara, dari sisi material, dulu peti mati itu dibuat di bangsal, gitu ya. Ya. Dulu juga ada orang-orang sendiri. Ya. Dan itu jadi kesaksian hidup saya ketika Opa Sadu tahun 70-an melakukan. Sebelum dia mati, dia sudah buat kuburan. Sebelum dia mati, dia sudah buat peti matinya. Masih berusia 65 tahun, dia sudah buat peti mati.
Dan karena itu kami para cucunya kalau pergi ke rumahnya paling takut untuk pergi di bagian belakang. Karena itu berjejer buat opa, buat oma. Dulu saya tidak mengerti, hanya ya menerima begitu saja. Pak opa ini ada memang tidak tidur dan tapi kalau ditanya kepada opa, jawaban opa sekarang dia bilang pertama supaya panggilan kita tidak tahu penyebab kedua. Pertama di akal belajar biologi, saya mengerti bahwa ternyata opa saya dia mempersiapkan materialnya tidak salah. Karena ternyata Abraham juga mempersiapkan material selain spiritualnya. Dibeli oleh Abraham. Tentu dia beli sebelum dia mati. Di sisi pendidikan anak sampai dia sarjana maupun meninggalkan benda-benda atau tanah atau rumah warisan. Nah, saudara-saudara, kita juga punya keyakinan yang sama bahwa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau kita melihat sejarahnya, dia ini luar biasa. Seorang lulusan PGA di tahun 84 diteguhkan sekali. Kalau melihat masa studinya itu sudah berbarengan dengan masa sakitnya. Ya. Saya berkesimpulan sederhana bahwa dia melakukan kompensasi yang positif terhadap penyakit yang dia derita. Salah satu kompensasinya adalah dia sekolah untuk menambah pengetahuannya yang dapat dia pakai melayani sebagai seorang guru agama dengan maksimal. Kalau dia tidak didasari oleh sisi spiritual yang kuat, dia bisa putus asa. Buat apa mau sekolah, kita so saki-saki. Buat apa mau menambah ilmu, badan sering sakit, ya, berapa kali kemo dan lain sebagainya. Divonis menderita sakit kanker. Ini kok sakit kanker ini beliau menakutkan, tapi sebenarnya dinikmati saja. Saya juga sebenarnya sama dengan dia. Saya seorang penderita penyakit kanker. Saya divonis tahun 2018 menderita kanker tiroid. Saya sudah dioperasi. Tapi saya suka dengan semangat hidupnya. Saya juga mau belajar dengan dia, pengalaman hidupnya. Bahwa apapun yang dialami, dirasakan atas penderitaan sakit yang dialami, tapi harus memiliki semangat hidup. Ya. Saya juga setiap 9 bulan, dulu 6 bulan, sekarang setiap 9 bulan harus merawat diri. Saya menderita kanker tiroid, sudah diangkat, tapi saya tidak di kemo, saya di ablasi yang harus dilaksanakan tiap 6 bulan. Tapi syukur sekarang sudah agak panjang, sudah 9 bulan. Bulan April ini saya harus ke Bandung untuk melakukan ablasi itu. Tapi yang saya katakan tadi, ada yang menarik dari sisi kehidupannya. Semangat hidupnya luar biasa. Ya.
kalau tidak didasari oleh rasa spiritualitas yang kuat, maka apa yang dia kerjakan dan lakukan semasa hidupnya, apalagi semasa dia sakit, tentu tidak akan bernilai apa. Betul bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi kekurangan dan keterbatasannya itu dapat dia atasi dengan sisi spiritualitas itu. Sisi spiritualitas itu dapat terjadi dan teralami, dirasakan oleh seseorang ketika orang itu memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita membangun rasa emosional kita dengan Tuhan? Berdoa, menyembah, memuji Dia, dan mengagungkan namanya. Dan sisi spiritualitas itu akan terlihat jelas dari sisi material itu. Sebagai seorang guru agama, dia melayani sekolahnya dengan baik, mengajar murid-muridnya dengan baik, bersama pelayan khusus melayani jemaatnya dengan baik dan bertanggung jawab. Anak-anak tidak pernah mendengar mamanya disepelekan. Anak-anak tidak pernah mendengar mamanya dibilang malas melayani. Bapak Richard tidak pernah mendengar guru agama Helen itu direndahkan oleh orang karena tidak bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Itu semua terlihat dari sisi material yang dia lakukan, yang dia persiapkan, bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi untuk gerejanya, buat keluarganya. Ketika dia meninggalkan kita semua dengan kematian yang datang menjemputnya, terjawab sudah bahwa benar orang hidup untuk mempersiapkan kematian. Ada lagi ukuran ketika orang meninggal, diukur waktu dia hidup itu bagaimana. Biasanya dengan riwayat hidup, ya. Biasanya dengan riwayat hidup. Tapi kadangkala riwayat hidup ini jam mengecoh. Jadi misalnya seorang penatu atau samas misalnya, atau pendeta atau guru agama meninggal, dibaca riwayat hidupnya. Seorang penatua disebutkan 5 periode melayani, itu berarti hampir 25 tahun, 20 tahun. Ketika dibacakan dia melayani selama 5 periode, ada 2 orang di bangsal, itu baku kore. Satu bilang bakore paling teman, dia bilang begini, potong DP pamalas melayani, kepala batu, cuma suka ikut DP mal, setiap sidang memaksakan kehendak, tidak mau dengar nasihat orang. Potong itu 3 periode cukup. Gitu. Nah, saudara-saudara, kasarnya mau bilang
Ya, dia somatik, tapi masih bisa bikin berdosa orang di bangsa. Saudara membayangkan ketika dia hidup. Ya. Kenapa? Karena riwayat hidup tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang diriwayatkan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Nah, kalau masih ada di antara kita yang seperti itu, inilah kesempatan. Selagi kita hidup, Tuhan terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki, menata apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tata dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dari kehidupan yang tidak berkenan terhadap sesama. Selagi kita hidup. Kalau kita sudah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Nah, karena itu Bapak Ibu, selagi kita hidup, mari kita memperjuangkan kehidupan. Sehingga kematian kita sungguh-sungguh kematian yang berkualitas. Minggu sengsara ini kita berefleksi dari peristiwa kematian Stefanus. Stefanus itu dituduh, ada 4 tuduhan saudara-saudara, yang semuanya fitnah. Stefanus itu dituduh menghujat Allah dan Musa. Menghina tempat ibadah dan hukum Taurat. Ketiga, difitnah untuk merubuhkan bait Allah. Fitnah keempat itu Stefanus dituduh untuk menghilangkan Taurat yang diwariskan oleh Musa, yang semuanya tidak dilakukannya. Tapi saudara-saudara, ketika dia dekat-dekat pada peristiwa kematiannya, ada doanya yang luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa doanya itu, yang bisa membuat bulu kuduk kita berdiri. Sementara dia dirajam dengan batu, dia berdoa, saudara-saudara, dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kehidupan yang berkualitas dari Stefanus. Dia sebenarnya bukan rasul. Dia adalah jemaat biasa yang ditunjuk oleh para rasul, karena pada waktu itu para rasul digugat oleh orang-orang Kristen waktu itu. Siapa cuma sibuk melayani firman, mewartakan firman, tapi mengabaikan persekutuan meja dengan orang-orang Kristen.
bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami menikmati dan merasakan kasih sayang-Mu di dalam kehidupan percaya kami hari lepas hari. Karena betapa Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Ada banyak hal yang boleh kami rasakan dan alami di dalam kehidupan percaya kami. Di tengah-tengah kemanusiaan kami yang rendah dan terbatas ini Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberi kami kesempatan untuk dapat menikmati dan merasakan kasih sayang-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga walaupun kami dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan bergumul oleh peristiwa kematian yang dialami dan dirasakan keluarga besar Wanta Sahen Solar, Engkau telah memberi penghiburan yang luar biasa bagi keluarga ini. Engkau menghibur mereka, memberi kekuatan dan kemampuan ketika istri, mama, oma, anak yang kekasih ini, Ibu Guru Agama Helen, menderita sakit sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan oleh penderitaan sakit, dia mengalami kesulitan dalam melayani Tuhan, melayani keluarganya. Tetapi suami, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara sungguh-sungguh dihiburkan oleh keluarga, dikuatkan oleh Tuhan melalui kekuatan spiritual yang ada dan dimiliki oleh Ibu Guru Agama Helen. Karena itu Bapa di sorga, kami semua punya keyakinan yang sama bahwa sepeninggal Guru Agama Helen, keluarga Wanta Sahen Solar akan tetap terus bertumbuh dan berkembang dan tetap menghasilkan buah-buah rohani yang dapat dirasakan, dapat dialami oleh orang-orang yang berada di luar keluarga. Salah dan dosa kami, ampuni salah dan dosa Ibu Guru Agama Helen. Tiliklah kami semua, tiliklah dosa Ibu Guru Agama Helen. Kami sungguh yakin dan percaya sebagai orang yang meyakini tentang sorga, maka kematian yang datang menjemputnya akan menghantarnya untuk kembali ke haribaan Bapa di sorga. Inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Kepala Gereja kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, diundang kita yang di bangsal ini untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Dia yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah sebagai orang-orang yang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membawa jasad kekasih kita ke tempat pemakaman sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu,
Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Demikian ibadah di bangsal keluarga, disilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kaum keluarga, demikian kita sudah boleh bersama dalam ibadah pemakaman yang boleh dituntun oleh Pendeta Jani Christian Rende Master Teologi. Terima kasih pelayanan yang diberikan, dan tentunya keluarga kita semua boleh dihiburkan. Selanjutnya peti jenazah ini akan ditutup, namun bagi Bapak Ibu handai tolan yang berkerinduan melihat untuk yang terakhir kali almarhum Helen Marhani Sensolar SPDK MTH diberi waktu. Yang saya hormati semua yang sudah menopang, menghibur
dan menguatkan kami keluarga yang sudah bersama-sama baik dari tahun lalu di Tompaso maupun di tempat ini. Walaupun dalam suasana duka, kami keluarga bersyukur atas penyertaan dan tuntunan Tuhan sejak meninggalnya ayah kita. Dan sampai saat ini saudara di tempat ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Serta seberapa saja saudara-saudara kita yang boleh ada dalam gedung gereja ini, marilah dalam persiapan persembahyangan jenazah kekasih kita melakukan nyanyian Tongkatlah Tuhan. Keluarga besar dan pelayan khususmu yang ada di jemaatmu ini, melihat dan menyaksikan kuasa dan kasih-Mu, perjalanan panjang dalam pekerjaan bagi gereja Tuhan telah Ia layankan. Dan karena itu pun di waktu-waktu terakhir ini kami menghantarnya di rumah gereja ini, di jemaatmu ini, di mana ia juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada beberapa hal antara lain
Satu, Guru Agama Helen Marham, saya sholat melayani di Gereja Tuhan, Gereja Masih Injili di Minahasa dari tahun 1987 sampai tahun 2021. Dia mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan, guru agama di gereja ini. Bukan waktu yang pendek pemberian dirinya ini. Karena itu terima kasih bagi keluarga yang telah menolongnya. Dan yang kedua, guru agama Helen mengabdikan diri sebagai guru agama di jemaat ini ketika gereja masih diatasi jemaat ini, yang waktu itu masih jemaat Sion Low. Bukan juga waktu yang pendek. Dia mengabdikan diri di jemaat Tuhan Geming Sion Low. Belajar dari dua hal ini maka tentu bagi kita sebagai pelayan khusus ketika dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan sampai di mana jauh, kalaupun kembali dalam perjalanan yang lalu, maka dari segi kesejahteraan sebagai pendeta guru agama itu menjadi tantangan dan pergumulan tersebut.